Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Si Sinar. Di video kali ini saya akan membongkar resep rendang daging sapi asli Padang. Ini benar-benar asli gurihnya, asli enaknya, dan asli recepnya. Jadi, kalau teman-teman penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk ikutin terus video saya dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak ketinggalan step by stepnya. Terima kasih. Pertama-tama saya akan membuat serundengnya dulu ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan setengah butir kelapa parut yang sebelumnya saya sudah kupas kulitnya. Kemudian 1 sendok ketumbar saya tambahkan, setengah sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh garam. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Kemudian kita siapkan wajan dan kita taruh kelapa parut yang sudah kita bumbuin tadi. Kemudian kita tambahkan 2 lembar daun jeruk yang kita buang batangnya, dan kita masak serundeng ini sampai warnanya berubah kecoklat-coklatan. Warnanya seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah kita dinginkan. Kemudian kita blender. Teman-teman kalau mau mengulek juga tidak apa-apa, itu suka-suka teman-teman. Tetapi saya di sini memilih yang praktis saja, yang gampang-gampang saja. Jadi kita blender sampai si serundengnya itu keluar minyaknya seperti ini teman-teman tuh. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 500 gram daging sapi, dan saya menyiapkan daging sapi itu bagian pahanya ya teman-teman, karena menurut saya itu bagian pahanya itu lebih cepat empuk. Dan saya akan potong menjadi 12 bagian atau 12 potong. Ukuran ini juga sangat cocok sekali, sangat pas menurut saya itu sebagai isian nasi bok teman-teman. Tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Kemudian kita akan menyiapkan bumbu yang dihaluskan. Di sini sudah ada 5 butir kemiri, 5 cabai merah keriting, 5 cabai merah besar, 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, dan 1 ruas jari jahe. Dan semua ini akan saya blender sampai halus. Kemudian saya akan tambahkan 1 sendok ketumbar, setengah sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh kayu manis, 1/4 sendok teh pala bubuk, dan setengah sendok teh jinten. Kemudian saya blender sebentar lagi, dan ini dia kita campurkan ke dalam daging yang sudah kita taruh dalam wadah. Kemudian kita blender lagi bahan-bahan yang tersisa, dan kemudian kita campurkan ke dalam dagingnya. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan
kelapa atau serundeng yang sudah kita haluskan tadi, dan kita aduk-aduk sampai merata, sampai bumbunya menyerap. Kemudian kita istirahatkan dan kita simpan dalam kulkas sekitar 20 sampai 30 menit. Lalu di sini saya sudah menyiapkan 1300 ml air santan dari 1,5 butir kelapa. Kemudian saya akan rebus santannya, kemudian saya tambahkan 2 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 2 batang serai yang saya geprek, 1 ruas lengkuas, 1 lembar daun kunyit, 2 biji cengkeh, dan 1 butir kapol India. Saya akan rebus semuanya sampai airnya menyusut, dan ini sudah saya rebus sekitar 15 menit ya teman-teman. Kemudian setelah 15 menit kita tambahkan daging yang sudah kita marinasi tadi. Kemudian kita masak daging rendangnya dengan menggunakan api yang cenderung kecil ya teman-teman. Kemudian kalau santannya sudah mendidih, kita tambahkan 1 saset kaldu bubuk rasa sapi, 2 sendok teh gula merah, dan 1 sendok teh garam. Dan biarkan santannya itu menyusut. Untuk resep ini saya menggunakan waktu 45 menit sampai 1 jam sampai dagingnya itu empuk. Dan tingkat kematangannya ini sebenarnya tergantung kepada jenis wajan atau penggorengan yang teman-teman gunakan. Semakin bagus kualitas wajan yang teman-teman gunakan, itu akan semakin mempercepat proses pematangan daging yang kita masak. Jadi sekali lagi, teman-teman jangan terpaku dengan waktu yang saya gunakan, karena setiap wajan itu berbeda-beda. Teman-teman bisa menambahkan air panas kalau seandainya dagingnya itu belum cukup empuk ya teman-teman. Kita boleh angkat bumbu-bumbu yang sudah kita celupkan tadi seperti salam dan yang lainnya, dan ini rendangnya sudah siap dihidangkan. Kemudian kita taruh dalam sebuah piring penyajian, dan kemudian kita boleh menambahkan sedikit garnish atau potongan cabai merah di atasnya agar lebih cantik sekali penampilannya. Rendang daging sapi asli Padang. Sekarang kita coba sama-sama ya, bagaimana hasilnya. Dagingnya empuk banget teman-teman, dan menurut saya ini empuknya itu perfect. Tapi kita akan coba bagaimana kalau kita makan dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tampilannya cantik sekali. Enak banget ini teman-teman. Dagingnya tidak overcook, dan ketika kita menggigit dagingnya itu masih terasa. Jadi ini recommended banget untuk teman-teman coba di rumah karena rasanya enak, gurih, dan lezat. Bumbunya juga pas banget. So this is just perfect. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.